tahu dulu. Nah, jadi arti kata Allah yang kita serap di dalam bahasa Indonesia, Allah itu bukan berarti sang pencipta, bukan berarti maha kuasa. Arti kata Allah itu hanya makhluk roh. Jadi ketika dikatakan Yesus Tuhan dan Allah kami, Allah itu merujuk kepada hakikatnya sebagai makhluk roh. Yesus itu tadinya roh, tinggalnya di dimensi roh. Makanya dikatakan aku turun dari atas. Ngerti ya? Tidak semerta-merta langsung merujuk kepada pencipta artinya. Ya, Allah itu artinya adalah originnya, asal muasalnya, yang bukan dari dimensi kita. Dan dia makhluk roh. Ya, dia punya otoritas di dalam dimensi roh. Ini Anda mesti tahu dulu. Ya, ini Alef yang saya lingkari, ini Lamed. Ya, nah ini arti kata El atau Elohim. Nah, di dalam Alkitab kita semua malaikat, semua setan-setan, semua yang nggak punya tubuh jasmani itu disebut para Elohim, para Allah. Ya, nanti kita lihat ayat-ayatnya. Ini arti katanya El, the mighty, the strength, the power. Ya. Jadi El itu artinya kategori makhluk roh. Hakikatnya. Kalau selama ini banyak pendeta yang mengajari Anda El adalah gelar, itu nggak pas. Ya, saya nggak berani ngomong salah. Nanti saya bisa digepui sama orang-orang STT. El itu bukan gelar, teman-teman. Yang gelar itu Rob, Kyrios, Tuhan. Tuhan itu gelar. Ya, Kyrios yang diterjemahkan sebagai Tuhan di dalam Alkitab itu gelar. Kristos, Mesias itu gelar. Ngerti ya? Jadi ada gelar, ada nama, ada hakikat. Ini Anda mesti bisa bedakan. Yesua, Yesus itu nama. Itu nama manusianya. Kristus itu gelar. Kyrios itu gelarnya. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja itu gelar, teman-teman. Ya, contoh, Daud itu namanya. Gelarnya raja, hakikatnya manusia. Ini Anda bisa bedakan? Tahu yang saya omongkan ya? Nah, El atau Allah itu bukan gelar. Ya, Allah kita itu gelarnya El Elyon. Disebut Allahnya para Allah atau Allah yang tertinggi. Ya, jadi Anda harus bisa bedakan. El itu kategori makhluknya atau yang kita sebut dengan hakikat makhluknya. Jadi hakikat itu di dalam Alkitab 1 Korintus 15 bagi dua. Yang pertama makhluk rohani, makhluk roh disebut para Elohim. Tempat tinggalnya their abode itu di dalam dimensi roh. Yang kedua, Tuhan mengatakan makhluk jasmani yang punya tubuh tanah kayak kita ini, tempat tinggalnya itu di arch, di bumi. Ya, nah, jadi Anda harus bisa bedakan. Ya, saya kasih contoh. Yesua itu namanya, gelarnya Kristus. Dia punya dua hakikat, ilahi dan insani. Daud contohnya, Daud itu nama manusia. Daud itu nama, gelarnya raja, hakikatnya seorang manusia. Ya, Anda ngerti ini? Ya, jadi siapa saja sekarang kita lihat di dalam Alkitab kita yang termasuk makhluk ilahi, hakikatnya tuh roh. Ya, yang disebut para El, para Elohim atau para Allah. This might be surprise you ya. Mungkin Anda bisa terjengkang dari kursi. Salah satu yang hakikatnya Elohim atau Allah itu adalah Tuhannya Allah Israel yang dirujuk dengan nama Yod-Heh-Vav-Veh. Kira-kira 6.830 something, hampir 7.000 kali di dalam Alkitab kita. Itu kategorinya Allah, kategorinya makhluk roh. Ya. Kemudian para malaikat yang di dalam Alkitab kita disebut Bene Ha-Elohim, anak-anak Allah, Serafim, Ofanim, Kerubim. Ya, nanti kalau kita lihat kemudian powers and authorities di dalam kerajaan surga itu dia punya penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Itu disebut anak-anak Allah. Mereka disebut para Elohim. Jenisnya itu para Allah. Jenisnya makhluk roh. Duh, ini kenapa bisa jalan sendiri? Kemudian roh-roh teritorial yang menjadi roh-roh teritorial yang disembah oleh bangsa-bangsa. Ini adalah anak-anak Allah yang jatuh. Ya. Itu disebut kategorinya para Allah, para Elohim. Itulah sebabnya
ketika Tuhan menghukum Mesir, dia mengatakan, aku akan menghukum para Elohim Mesir, para Allah Mesir. Ngerti? Elohim Mesir, para Allah Mesir itu adalah roh-roh teritorial. Jadi Musa itu sekali lagi ya teman-teman ya, perang teologisnya Musa pada waktu zaman dia menulis kitab Taurat itu bukan dengan aliran-aliran bidat gereja. Dia tidak menulis untuk aliran oneness sehingga dia menulis tentang Trinitas. Musa tidak menulis tentang Trinitas di dalam Alkitab kita. Dia tidak, perang teologisnya tidak dengan saksi Yehova. Perang teologisnya Musa tidak, pada zaman Musa tidak ada Katolik, tidak ada Ortodok, tidak ada GBGI, tidak ada zaman gereja-gereja itu, dia belum ada. Perang teologisnya Musa, ya apalagi Islam tidak ada. Perang teologisnya Musa itu adalah dengan panteisme. Jadi bangsa-bangsa lain dan juga Musa serta para nabi itu percaya ada yang namanya a lesser divine being, ilah-ilah yang lebih rendah. Tetapi bangsa-bangsa lain itu mereka menyembah juga ilah-ilah yang lebih rendah ini, yang kita sebut sebagai roh-roh teritorial. Tetapi Musa mengembalikan penyembahan itu kepada satu Allah yang tertinggi, yang disembah Abraham, namanya El Elyon gelarnya. Ya, nanti kita lihat di Kejadian 14 ya, siapa yang disembah bangsa Israel. Kemudian setan-setan itu disebut para Allah, para Elohim. Ulangan 32 ayat 17. Roh orang mati yang gak punya tubuh jasad ini disebut Allah, disebut Elohim di dalam Alkitab kita, 1 Samuel 28 ayat 13. Ya. Kemudian malaikat-malaikat di dalam dimensi roh, ya, malaikat dan malak Yotevave itu disebut Elohim, disebut para Allah di dalam Alkitab kita. Hakim-hakim itu disebut Elohim, ini manusia, ya. Tetapi kenapa hakim-hakim disebut Elohim, disebut Allah? Karena fungsi salah satu daripada sidang ilahi, daripada anak-anak Allah yang ada di dalam dimensi roh adalah menghakimi di Mazmur 82. Jadi mereka itu fungsinya to pass judgment. Ya, untuk memberikan satu keputusan penghakiman. Ya, itu tugasnya para Allah, para Elohim. Ya, nah, kita lihat. Jadi Allah itu bukan gelar. Ya, gelar itu Kristus, Tuhan itu gelar. Ya. Allah itu hakikat atau jenis makhluknya, esensi atau genomnya, DNA-nya atau jenis spesiesnya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes 1 ayat 18, Yesus itu monogenes parapatros atau monogenes huios, artinya satu jenis dengan Bapa. Jenisnya apa? Divine being, makhluk ilahi. Nah ini Anda mesti ngerti. Ya. Jadi ketika dikatakan Yesus Allah, itu dia bukan Allah Bapa, itu bukan. Ya. Kai theos en hologos itu artinya and the word was divine. Dan firman itu ilahi. Firman itu Allah, itu artinya jenis makhluknya Allah, Elohim. Roh dia. Hakikatnya dia itu roh aslinya. Ya. Nah, semua makhluk roh itu di dalam Alkitab kita semua, mau setan-setan, mau malaikat, karena mereka itu nggak punya tubuh jasmani, disebut El atau Elohim, disebut para Allah di dalam Alkitab kita. Disebut makhluk roh, divine being. Kita ini disebut makhluk jasmani di dalam Alkitab kita. Jenisnya kita itu human being atau manusia. Karena kita memiliki tubuh dari tanah. Siapa yang tahu ini?